Mari kita sebelum sudah mulai kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini telah memberkati kami semua, telah menyatukan kami semua di tempat ini. Kami bawa iman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami ingin memuji Allah, menyembah Allah, dan mendengarkan firman Allah. Kiranya Allah yang ada di tempat ini, Allah yang menjadi pemimpin di dalam ibadah ini, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Allah sangat banyak yang akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat rancangan yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
Bapak Ibu Saudara merasakan Allah yang telah bekerja dalam hidup kita, Allah yang memberikan segala apa yang kita butuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita angkat kembali Bapak Ibu. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, dengan sungguh-sungguh hati kita. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi kami setiap hari, setiap saat. Allah tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku kami percaya, kami setiap hari Allah ada di dalam hidup kami, di dalam perjalanan kami. Allah selalu mengiringi kami. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Allah selalu ada. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sembah Allah kita. Ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita untuk memuliakan Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Allah selalu menyertai kita. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Terima kasih Tuhan, karena berkat Allah yang kami terima selama ini, karena Allah yang menyertai kami, Allah selalu memberkati kami. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Pada saat ini kami akan memuji dan memuliakan Allah. Kami percaya di dalam pujian hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Ada kuasa di dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita akan beri senyum kanan kiri kita. Kami percaya walaupun pakai masker, tetapi kita lihat wajah-wajah kita bersuka untuk Tuhan. Puji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Na
saudara. Kami percaya di dalam hidup kita tetap ada sukacita untuk Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang di alam. Firman-Mu Tuhan, berjalan di kakiku, menjadiku terang di jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk setiap hari. Ku menantikan-Mu bagi kekuatan baru. Ku kan datang di awal bersama-Mu dalam kemuliaan, dalam firman-Mu teguh berdoa. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama kemuliaan Allah. Firman-Mu Tuhan, berjalan di kakiku, menjadimu terang di jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan datang di awal bersama-Mu dalam kemuliaan, dalam firman-Mu teguh berdoa. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, dalam firman-Mu teguh berdoa. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita siapkan hati kita, karena Allah selalu peduli apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu kita bersedih, atau entah itu kita ada masalah, atau kita dalam berkelimpahan, Tuhan selalu ada bersama kita. Kadang-kadang kita merasa sudah mepet, sudah mentok usaha kita, tetapi Allah selalu ikut campur tangan dan Allah membuka jalan buat kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu tepat di janjinya. Dan janjinya itu ya dan amin dan tidak pernah terlambat. Ajar kami untuk terus tetap percaya. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita datang fokus untuk mendengar dan mencari Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur. Kalau kami ada pada pagi hari ini, kami bersyukur kami diberi kesehatan, sukacita. Kami ada di dalam rumah Tuhan untuk menikmati jamahan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk setiap hari, setiap saat kami akan terus makin dekat dan makin mengenal Engkau Tuhan. Engkau yang selalu peduli, Engkau yang selalu mengerti. Biar kami mau terus tetap percaya dengan tidak tergoyahkan dengan apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui hamba-Mu, mengurapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi oleh karena pengurapan yang dari Tuhan dan setiap kami diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk diajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Percaya adalah satu tindakan. Harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Itu orang percaya. Ya, orang percaya tidak ungkang-ungkang atau santai-santai, tetapi ada tindakan, ada perbuatan. Yuk kita pagi ini akan belajar mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya,
Apakah yang dapat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Ya, ayo. Ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-29. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Makanya tadi percaya ya, jangan duduk dulu. Percaya, katakan. Yuk, 1, 2, 3. Percaya. Yuk, belum ya, masih ada yang ya, 1, 2, 3. Percaya. Nah, orang percaya itu sekali lagi saya mau lihat orang-orang percaya pagi hari ini. 1, 2, 3. Percaya. Amin. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang hidup. Haleluya. Percaya. Saya tadi katakan percaya harus ada tindakan. Amin. Ya, kita orang-orang percaya. Loh, kok cuma 1, 2? Kita orang-orang percaya. Amin. Orang percaya itu bukan cuma orang Kristen, saudara, tapi orang percaya. Saya senang sebutkan orang percaya di GSJA Immanuel, ya. Orang percaya harus ada tindakan. Sekarang temanya, saya memberikan tema mencari Tuhan atau mencari aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berhadapan dengan orang banyak, Yesus tahu, Yesus itu mengerti apa yang ada di dalam hati orang-orang banyak itu. Ya, tadi ayat yang ke-26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Orang banyak itu mencari Yesus, kemana Yesus ada. Di sana orang-orang banyak itu selalu mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, ayat yang ke-26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Rupanya mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan Yesus. Tuhan sampai menegur kepada orang banyak. Ini satu teguran, ya, satu teguran. Kamu tuh cari aku tuh karena kamu soal roti itu loh. Kamu perutmu kenyang. Jadi mungkin ya, mungkin bagi orang-orang yang ikuti nanti apalagi ya yang mau diperbuat oleh Tuhan Yesus, diberi makan roti, ya, diberi makan kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka pasti datang itu merindukan. Setiap kita datang kepada Tuhan, ya, ini ada satu teguran, ya, bagi setiap kita. Kalau kita mencari Tuhan, sepertinya ditegur oleh Tuhan. Sesungguhnya kamu mencari aku ini karena kamu telah makan roti. Aku terima mujizat. Aku mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Aku datang kepada Tuhan. Ini motivasi atau tujuan orang-orang mencari Yesus. Tidak seperti apa yang Yesus kehendaki. Ya, ini teguran kepada orang-orang banyak itu. Dan ini mungkin sedang terjadi pada zaman-zaman ini. Ya, karena kita mengalami banyak masalah dalam 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Masalah begitu berat. Kita terima mujizat Tuhan. Kita terima perkara-perkara mujizat Tuhan. Kita terima penyelesaian masalah kita. Lalu kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena kamu telah makan roti itu
Ya, kamu telah menikmati berkat, kamu telah menikmati mujizat, kamu menerima roti. Kamu cari aku. Tapi Tuhan Yesus menegur karena Tuhan tahu Tuhan tidak ingin tujuan dan motivasi di dalam mencari Tuhan itu hanya soal-soal itu. Ya, soal-soal berkat. Aku datang supaya aku diberkati. Aku datang supaya masalahku ini selesai. Aku datang kepada Tuhan ini supaya aku dikuatkan. Itu memang yang dicari manusia saat-saat ini. Tetapi bahaya. Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus katakan sepertinya menegur, bukan itu yang aku kehendaki. Ya, kamu mencari aku, bukan cari tanda-tanda, tetapi kamu hanya cari roti, kamu sudah nikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin setiap kita di dalam kita datang untuk mencari Tuhan, mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-27 katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau kita terima mujizat Tuhan, kita terima pertolongan Tuhan, kita terima jamahan Tuhan, hanya cukup di situ satu saat ketika kita tidak menikmati. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan masalah ini tolong bereskan, tapi tidak beres-beres karena kita ini yang buat masalah terus menerus. Lalu kita mulai undur dari Tuhan, kita tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Nah, ini akibatnya ketika kita punya tujuan dan motivasi yang tidak tepat. Tetapi Tuhan ingin supaya setiap kita datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, itu sesuatu tujuan dan motivasi yang tepat. Yaitu mencari apa? Makanan yang tidak binasa, melainkan makanan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disiapkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Makanan yang tidak binasa. Sepertinya kita itu selalu mengharapkan mujizat, tetapi kita sering melupakan siapa pembuat mujizat. Ya, ini satu teguran Tuhan bagi setiap kita pagi hari. Saya berdoa, Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan? Ya, Tuhan ingin menyampaikan dengan jelas kepada kita. Bukan kita cari masalah-masalah perut saja, atau masalah-masalah yang kita pakai. Ada firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semua? Di atasnya itu hal tentang jangan kamu khawatir akan hal apa yang engkau pakai dan apa yang engkau makan. Kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, cari Tuhan Yesus, cari firman-Nya. Ya. Amin. Amin. Kita dibentuk lebih lagi, lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, siapakah juru selamat yang sudah menyelamatkan setiap kita karena kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Yuk kita menikmati kasih karunia Tuhan. Kita datang mencari Tuhan dengan tujuan kepada sumber berkat itu, yaitu siapa? Tuhan. Ya, sering kita sakit disembuhkan, saya sukacita, saya boleh menikmati berkat Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, bukan hanya saya melihat, tapi saya mau menikmati berkat Tuhan. Orang lain diberkati, saya mau menikmati berkat Tuhan.
Saya tidak suka untuk lihat saja, itu hanya mata jasmani kita, ya. Orang kalau tidak cari Tuhan, maksudnya gitu ya, mereka tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai keliru, ya. Jangan seperti dunia ini, ya. Jangan berubahlah pembaharuan budimu. Jangan seperti orang-orang dunia, ya. Orang-orang dunia itu bisa menyelesaikan masalah. Segala masalah bisa diselesaikan dengan apa? Kerja keras mereka. Ya, kalau saya perhatikan mereka kerja keras begitu rupa. Mereka jualan, pinter ngomong sampai hartanya seperti itu. Ya, jangan kita terpancing dengan itu. Wah, anak Tuhan pasti lebih emasnya. Saya katakan, ya Tuhan, saya tidak cukup melihat. Saya kalau doa gitu ya, saya tidak cukup melihat, saya tidak kepengen lihat, tapi saya mau menikmati. Ya, rupanya menikmati hal-hal yang bukan itu lebih bahagia, saudara. Benar, saudara. Nek saudara mungkin ya, kalau saya mungkin diberi satu batang, waduh, saya senangnya kayak lali doa. Nek doa cuma Tuhan, tolong ini ya jangan sampai hilang. Nanti bangun tidur kelingan lagi. Itu bisa terjadi. Betul tidak? Itu bisa terjadi karena makanya firman Tuhan itu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Yuk coba baca. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, semoga tidak salah ya. Roma 12 ayat yang kedua, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini loh yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, ya, mencari makanan yang tidak binasa. Ya, kalau kita cari roti binasa, karena roti itu ya, sehari 2 hari bisa jamuran kita buang. Ya, itu dari dunia ini. Tetapi Tuhan ingin ketika engkau mencari Aku, tadi ayat yang ke-27, ya, supaya engkau mencari makanan yang tidak binasa. Kalau diteruskan itu tentang roti hidup, engkau tidak akan pernah lapar lagi, yaitu firman Allah, Tuhan Yesus sendiri. Itu yang kau cari. Ya, kita boleh cari berkat, kita boleh menikmati berkat, tetapi kita sering lupa kepada sumber berkat itu. Bisa juga Tuhan Yesus setelah berkat, Tuhan berkati, kalau sudah dapat berkat, senang luar biasa, tapi hidupnya tidak pernah mencari hal-hal kerajaan surga. Nah, ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita, melupakan siapa sumber berkat itu, siapa sumber pertolongan itu. Haleluya. Mari di dalam kehidupan kita, di dalam kita mencari Tuhan, kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Cari sumber berkat itu. Untuk apa kita cari Tuhan? Kita cari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Supaya apa? Tujuan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Satu, pembaharuan hidup. Kita harus baru, karena firman Tuhan itu yang bisa mengubah. Betul, saudara. Kalau saya senang mendengar banyak kesaksian anak-anak muda. Dulu saya perokok berat, sampai saya sudah ke yang
tambah-tambahan, ya, yang model sabu, yang model narkoba. Itu saya sudah pernah nikmati, Tetapi sekarang itu bisa lenyap dari hidup saya luar biasa. Ya, karena saya punya supir, ya, saya pergi-pergi ke rapat-rapat, saya pakai supir itu selalu saya bilang, Mas, datang, Ibu mau pergi rapat, gitu ya. Dia datang dengan sukacita, senang. Saya suruh duduk di depan, saya suruh banyak cerita dan dia cerita. Itu luar biasa. Kalau bukan firman Tuhan, tidak ada yang bisa mengubah. Dia menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia mau datang dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ia doa. Dia tahu sosok sumber berkatnya, sumber terangnya itu hanya Tuhan Yesus. Yang bisa mengubah seseorang itu hanya firman Allah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Dulu saya tuh pelayanan tiap hari ke gereja, pagi sore, Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang, Jumat doa puasa, saya puasa. Sabtu pelayanan, dan pas jadwalnya saya selalu doa. Minggu pagi sore, luar biasa. Tetapi saya ini wis bosan. Coba saudara, siapa yang mengubah dunia? Dia sudah mencari jalannya sendiri. Hanya karena apa? Hanya karena masalah makan, minum, ya. Masalah apa yang dipakai? Jangan kamu khawatir. Sebenarnya firman Tuhan itu menjelaskan. Mereka jauh dari Tuhan. Saya katakan, datang. Tuhan ampuni. Ketika engkau datang dan minta ampun, Tuhan ampuni. Itu luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan satu titik di mana Tuhan ingin kita punya motivasi, tujuan ketika kita mencari Tuhan. Ya, yaitu makanan yang tidak bisa binasa. Haleluya. Yaitu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yaitu Yesus sendiri, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Makanya banyak membaca firman Tuhan, renungkan itu firman. Sumbernya hanya firman Tuhan yang bisa menjadi terang dalam hidup. Dia yang sanggup mengubah. Kenapa dulu perokok, sekarang enggak? Kalau bukan anak Tuhan, ya, kalau bukan anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya, tidak bisa merubah. Mau kasih permen, ya. Ada yang berusaha ingin supaya tidak merokok. Ini contoh-contoh saja, ya, contoh-contoh yang sangat ringan. Makan permen saja, terus makan permen. Satu saat dia akan kembali lagi. Kalau tidak ada firman dalam hidupnya, tidak ada yang sanggup mengubah. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun dalam hidup ini, kita bisa bicara ngawur, saudara. Bisa cerewet yang ngawur, yang tidak terarah, yang tidak tertuju kepada Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, kita harus rubah. Nah, karena di dalam mencari Tuhan, kita mau cari makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu firman Tuhan. Dia sumber segala-galanya. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Tuhan yang menjamah setiap kita. Keadaan apapun, kalau kita mau bersatukan kerajaan surga, dikatakan ya dalam firman Tuhan. Itu ada di Matius
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yuk sekarang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saya. Ya. Amin. Percaya? Percaya ya, akan ditambahkan jika engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Sebutkan nama saudara. Jangan malu-malu ya nyebutkan nama saudara. Aduh, ya, misalnya gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, gitu ya. Ada yang malu enggak nyebutkan nama? Enggak ya? Yuk, ya masing-masing yang di luar sana. Yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada ini. Ada yang ketawa ya, enggak sebutkan namanya. Ya. Kenapa saya sebutkan namanya? Tuhan itu maha tahu. Amin. Oh anakku itu loh ya, Milka itu. Minta semuanya akan ditambahkan, tapi juga berkata apa? Carilah Tuhan dan kebenaran. Amin. Biarlah itu menjadi meterai dalam hidup kita pada pagi hari. Tuhan berkati, haleluya. Siapa yang diberkati? Haleluya. Yuk kita akan masuk dalam doa. Saya minta dengan hormat pelayan mimbar bisa maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan motivasi dan tujuan kami pada pagi hari. Kami bersyukur Tuhan Engkau berbicara kepada kami untuk mengingatkan kami. Kami harus mencari sumber berkat yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kami mau cari mujizat itu, yaitu sumbernya mujizat, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Kami mau menikmati berkat Tuhan, tetapi kami mau percaya. Kami mau terus tetap belajar untuk terus tetap percaya kepada Tuhan, sumber segala sesuatu. Jika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan, maka semuanya, maka apa yang kami inginkan, yang kami rindukan, yaitu pertolongan, berkat Tuhan, penyelesaian masalah, itu akan menjadi tambahan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kami ketika kami menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Yuk kita akan naikkan pujian, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ada, kau turun tangan memberkati. Amin. Haleluya, Yesus.
lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, untuk program-program gereja. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sekarang Tuhan tiba waktunya di akhir acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam sakit Tuhan, masih dalam pemulihan Tuhan. Ada Bapak Tiong yang masih dalam proses penyembuhan dari kecelakaan. Ada Saudari Ani Tuhan dan Bapak Anto juga yang masih dalam proses penyembuhan dari kecelakaannya Tuhan. Dan juga mungkin ada jemaat-jemaat di tempat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakitnya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan bersama-sama Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Kau akan lawat setiap mereka Tuhan, dan Kau akan pulihkan dari setiap sakit penyakitnya yang mereka derita saat ini Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, darah-Mu, bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan biarlah melalui sakit penyakit mereka bisa menyaksikan cinta kasih-Mu, dan menyaksikan Tuhan mujizat-mujizat yang sudah Kau berikan dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kembalikan mereka Tuhan bisa kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada di gereja di tempat ini, dari kaum sekolah minggu Tuhan, para remaja, kaum muda Tuhan, kaum pria, wanita, dan lansia Tuhan. Kami serahkan setiap acara-acara ibadah, program-program gereja di tempat ini, dan yang Kau berikan kami kesatuan untuk kami boleh terus terlibat di dalam setiap acara ibadah di tempat ini penuh dengan sukacita. Dan kami yakin Tuhan, saat kami mau datang dalam ibadah-ibadah yang ada di gereja ini Tuhan, kami bisa membangun gereja ini bersama-sama untuk terus maju dan untuk mengenalkan semua jemaat di tempat ini untuk lebih mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan untuk persiapan Natal di tempat ini yang akan dilakukan tanggal 24 sore dan 25 pagi Tuhan. Kami serahkan setiap acara, setiap panitianya Tuhan, setiap semua yang terlibat di dalam pelayanan acara perayaan Natal ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap dana kebutuhan yang masih kami butuhkan Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya saat kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya Kau akan bekerja secara luar biasa Tuhan. Kau berikan setiap acara perayaan Natal ini bisa berlangsung dengan berhasil, dan yang terutama Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Kau juga akan cukupkan setiap kebutuhan, keperluan dana-dana Natal. Kami yakin, kami percaya Tuhan, banyak jemaat yang di tempat ini yang diberkati saat mereka memberikan persembahan untuk kemajuan perayaan Natal di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa untuk terus berdoa dan terus berdoa untuk rencana pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Kau akan pakai Tuhan setiap tim yang dari Solo Tuhan untuk membereskan semua surat menyurat gereja di tempat ini yang tinggal satu tanda tangan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Kau akan persiapkan semuanya Tuhan, persiapkan diri kami juga Tuhan untuk mempersiapkan pembangunan gereja di tempat ini. Dan melalui gereja di tempat ini yang sudah dibangun nantinya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berkati kami terus dengan penuh sukacita, berkat kesehatan, damai, sejahtera, sukacita terus kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita akan angkat kita ini. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, sumber berkat itu, sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber segala penyelesaian masalah-masalah kami. Tuhan, Engkau akan menyertai kami pulang pagi hari ini sampai ke tempat tujuan kami. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.